Halo semuanya, hari ini bersama Jehian di sini. Gue udah lama sih pengen ngajak Jehian main ke sini karena gue pengen nanya-nanya soal bisnisnya Jehian ini karena buat gue menarik banget. Gue tuh lagi sering baca soal kreator ekonomi kan. Dan kayaknya di masa depan ini akan jadi satu bagian ekonomi yang akan gede banget, termasuk di Indonesia. Betul. Terus gue kemarin lagi ngulik-ngulik gitu siapa ya gue bisa ngajak ngobrol soal ini gitu. Dan gue ngeliat perkembangan lo dari, lo kan manajernya Jerome, which is adik lo kan. Terus lama-lama lo accumulate banyak talent lain kan. Abis itu lo bisnis-bisnis yang lain yang masih ada hubungan sama kreator. Jadi gue tertarik banget mau ngulik soal itu gitu. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kalau nggak mirip sama Jerome? Banyak yang bilang nggak? Masa sih? Banyak yang bilang nggak? Lo lebih mirip sama adik lo yang satu lagi tau? Oh benar, Jason. Jason ya? Jason. Oh, bukan Bambang Sugeni ya? Enggak J semua dong gua. Itu kan Bambang Sugeni. Gue JPS semua BTW. JPS itu apa? Jerome. Akronim kita JPS semua. Jehian Panangian Sejabat. Oke. Jerome Pauline Sejabat. Jas Ferrell Forman Sejabat. Oke. Gitu, jadi J semua. Jadi gampang ketahuan dong kalau lagi di mana-mana kan? Betul. GPS. BTW gue mirip tau sama Jerome. Oh gitu. Tapi Oke. Jerome harus pakai kumis. Oh gitu. Cari Jerome pas SMA berkumis. Mirip banget sama gue pas Masa masih sih? kumis. Iya emang iya? Iya. Kenapa kalau kumisnya dicabut malah jadi nggak mirip ya? Nggak Aneh tahu. juga. Gue Ya? malah sekarang dibilangnya adiknya Jerome. Tapi banyak yang bilang kayak gitu. Kayak Jerome ini adik lo. Jerome Lumayan adik lo. banyak. Iya kan? Lumayan Terus banyak juga yang bilang lo lebih pendek dari Jerome. Iya benar. Kok lo tahu sih? Tahu kan gue Orang-orang ngikutin. ngiranya pokoknya misconception itu gua adiknya Jerome, gua lebih pendek dari Jerome. Ternyata dua-duanya salah. Iya. Gua lebih tua dan gua lebih tinggi sedikit. Cuman kalau di keluarga, lu kan posisinya manajer nih sekarang kan. Which is lu ngurusin bisnis side nih kan. Jerome itu lebih ke kreatornya kan. Karena gue kan sering ngobrol sama dia juga tuh belakangan ini pas gue collab kan gue sambil ngobrol juga. Dia tuh kayaknya emang super kreatif banget ya dalam artian dia ngedit sendiri, dia apa segala macam gitu. Iya. Itu dari kecil udah kepisah tuh. Bahwa dia emang kelihatan anak yang creating sementara lo yang lebih managing gitu apa gimana tuh? Pas SMA sih sebenarnya. Pas SMA? Pas SMA baru kita coba bener-bener untuk kita kerjasamanya kayak gitu. Jadi SMA? Jerome kan suka ngajar, suka di depan kamera. Dari Suka- SMA? Pas SMA. Suka ditonton orang. Dari SMA? Dari SMA. Ketahuannya gimana? Ya kita coba untuk bikin sesuatu bareng. Jadi pada saat itu gua semester 2 kuliah, Jerome waktu itu masih kelas 11. Oke. Gitu. Terus kita actually our first business atau sekarang jadi non-profit sih, itu bergerak di bidang edukasi kan. Kayak gue tahu deh itu. Ya Q&A group. Nah, itu yang paling pertama tuh. Pada saat itu gua mau explore tentang bisnis, Jerome mau explore tentang ya dia pengen ngajar lah intinya. Itu lo pas masih kecil, nih karena gue punya anak kakak ade nih. Kerjaannya udah berantem mulu aja. Tiap hari kalau ketemu tuh kerjaan ribut aja. Kecuali nanti kalau yang satu sakit, baru yang satu nyariin. Kasiannya dia sakit gitu. Lu SMA itu kan masa-masa lagi nyari-nyari tahu, masa-masa lagi agresif-agresifnya. Ya. Sebelumnya sempat ribut juga kah atau gimana? Kok bisa? Ya udah kita kerja bareng yuk, adik kakak lagi. Ya. One of the privilege sebenarnya karena gua emang akrab sama Jerome sih. Dari kecil? Awal, dari kecil. Karena gua keluarga perantau kan. Jadi Oke. bokap gua waktu kuliah di luar kota, gua ngikut. Terus waktu kerjanya dipanggil keluar kota lagi, gua ngikut lagi. Jadi gua selalu berubah, kayak tetangganya berubah, teman sekolah berubah. Nah, eventually kayak the only friend that I have adalah Jerome. Berantem pernah? Sebaliknya. Berantem of course pernah. Cuma kayak kita dibiasain buat kayak ya reconcile lah, kayak ujung-ujungnya temen lu di rumah cuma abang lu, temen lu di rumah cuma adik lu. Oke. Itu kan berjalan selama berapa ya? Buat gue berjalan selama 9 tahun sebelum adik gue yang paling kecil lahir. Nah berarti lu karena udah akrab sama Jerome sehingga SMA itu ada ide buat kita bikin Q&A group. Itu kayak ya udah yuk kita bikin aja gitu. Iya, pada saat itu. Oke, itu sebelum Jerome bikin konten dengan segala macam di Jepang itu kan? 2 tahun sebelum. 3 tahun lah. Oke. Dia itu start 2017 November. Abis itu dia ke Jepang nih. Nah, pas dia ke Jepang itu, jadi problemnya itu adalah dia pengen tetap bikin video, tapi pada saat itu tempat di mana gua berkarya buat Q&A itu nggak mumpuni. Jadi itu gue mainnya di Line. Line official account. Line official account itu kan buat text and pictures, nggak buat video. Video ada batasnya, ada resolusinya gitu-gitu. Nah, akhirnya kita mikir kayak gimana kalau kita bikin YouTube. Oh. Jadi sebenarnya YouTube-nya Jerome itu nggak sesuatu yang sifatnya kayak iseng. Actually dia emang udah
ditata, di konsepnya udah dipikirin. Jadi kayak Mantapu Jiwa, Nihongo Mantapu itu yang jiwa-jiwanya itu udah dia. Oh, dia tulis sendiri tuh. Ya kita atur gitu. Walaupun akhirnya throughout the time jadi makin ada konsepnya. Jadi berarti ada slogan-slogan lain sebelum ketemu yang itu ya? Nihongo, uhui. Wah, spontan dong. Berarti Q&A group ini itu kan dibikin sebelum kalian atau Jerome punya nama lah ya, punya footing ya di konten gitu kan. Itu memang sebuah grup yang orang bebas nanya apa aja atau spesifik matematik atau gimana tuh? Jadi awalnya kita bikin tuh math Q&A. Paling awal karena Jerome memang spesialisnya di matematika kan. Berarti dari dulu dia memang seneng banget matematika. Yes. Karena gue yang handle human capitalnya dan bisnisnya, terus kita ngerasa kayaknya kita bisa ekspansi deh ke subjek-subjek lain yang bukan Jerome. Jadi kita pakai konsep yang sama, formulanya kita copy paste di matkul lain. Jadi kita buka waktu itu physics Q&A, chemistry, biologi, bahkan mata pelajaran yang kayak kebumian. Berarti kebumian? Iya, kebumian, geoscience. Terus berarti yang ngajar itu selain Jerome? Selain Jerome. Oh. Jadi dulu gue punya kayak semacam admin volunteer gitu. Pernah ngehit kayak 1 tahun kita punya 380 orang. Untuk ngajar? Untuk ngajar, bikin konten, jawabin pertanyaan. Yang memang orang-orangnya kayak Jerome kan, jadi kayak emang doyan buat belajarnya itu lewat ngobrol sama orang. Padahal posisi Jerome pun juga kelas 11 kan? Betul. Udah ngajarin untuk kelas 11 juga. Untuk SMA, Sepinter apa dia untuk dia masih kelas 11 sebagai manajernya saya harus mempromosikan dia ya. Jadi pinter banget. Pinter banget ya emang anaknya ya. Emang kayak gitu ya dia. Iya. Karena gua pas SMA ikut lembaga les, yang ngajar itu alumni. Ya kan, BTA SMA 70. Iya. Gua belajar yang ngajar alumni ya. Ya alumni dulu pernah ngalamin. Ini dia bikin kayak semacam lembaga pengajaran juga. Yang ngajarin itu dia, padahal dia belum lulus. Usia yang diajar juga. Agak absurd ya memang ya konsepnya ya. Tapi pada saat itu kan emang dia doyan banget matematika kan. Jadi kalau lu ngikutin kayak dulu yang di bukunya Jerome dia tulis tuh. Waktu dia kelas 10, dia ngabisin waktu untuk ngabisin sampai kelas 12. Khusus matematika. Belajar 2 tahun di atas dia. Ngejar, iya. Kayak misalnya pas pelajaran agama kan dia harus keluar tuh. Misalnya pelajaran agama Islam dia keluar, dia di perpustakaan dia coba untuk ngejar gitu. Kenapa dia nggak lompat kelas tapi? Kan ada opsi itu. Nah sebenarnya di sekolah gue itu, sebenarnya Bang, ada program akselerasi kan. Pas tahun gue kebetulan yang paling terakhir. Tahun bawah gue ada yang terakhir. Nah pas tahunnya Jerome masuk itu udah nggak ada, akselerasinya diganti jadi kelas, istilahnya apa ya, cerdas gitu lah, kelas tapi cerdas. Tapi tetap nggak ada aksel tapi? Nggak ada aksel, cuman dia masuk di situ. Jadi Jerome tuh masuk situ. Jadi si kelas yang seharusnya akselerasi itu tapi diganti konsepnya. Jadi dia tetap 3 tahun. Tapi memang yang pinter-pinter dikumpulin di satu kelas. Yang niat-niat sih, soalnya itu daftar lagi kan. Jadi udah keterima di sekolah gua, dia daftar lagi, mau gak masuk ke kelas yang ini? Ya nggak semua daftar kan. Mungkin kayak mereka mau menikmati masa SMA deh. Iya sih, karena adik gua lompat kelas 2 kali. Di gitu? SMP lompat sekali, di SMA lompat sekali. Sekarang umurnya 74 apa? Dia kayak... dia ke Jepang, dia bikin konten, ya kan? Karena semua dipikirin, kalau nggak salah kan dulu Jerome itu bikin channelnya buat belajar bahasa Jepang ya, kalau nggak salah ya? Iya. Juga. Nihongo Mantapu itu artinya, Nihongo itu bahasa Jepang, Nihon, Jepang, Go bahasa. Jadi Nihongo bahasa Jepang, Mantapu itu mantap versi wibu. Iya. Mantapu. Karena orang Jepang belakangnya harus ada vokal kan? Betul. Ya udah jadilah Nihongo Mantapu. Dia bikin berdua sebenarnya. Sama satu temannya dia di Jepang namanya Kevin. Berarti bukan sama si siapa tuh yang Tomo, siapa sih? Belum ketemu Tomo itu. Bukan ya. Ya, sama Kevin dulu. Jadi dia sama Kevin dia bikin, terus dia bikin serial kayak bahasa Jepang basic gitu sampai habis. Nah, pas kontennya udah mau habis, dia mikir harus dieksplor kemana lagi si konten itunya. Jadi dia ubah konsepnya jadi kayak belajar bahasa Jepang sambil dia ngelakuin hal-hal lain, misalnya kayak vlogging atau dia kayak ketemu temennya atau gimana. Tapi dia tetap mempertahankan si kayak kanji kata-katanya itu tetap muncul di video dan ada artinya. Jadi ini sama dengan apa? Jadi itu secara editingnya tetap masuk. Makanya itu ke bawah sampai sekarang. Itu ke bawah sampai sekarang. Kevinnya kemana? Kevinnya dia memutuskan buat fokus kuliah pada saat itu. Jadi memang mereka pisah. Kevinnya nggak lagi aktif di Nihongo Mantapu ngurusin. Akhirnya Jerome sendiri dulu tuh untuk beberapa waktu. Nah pada saat itu sebenarnya dia sempet
apa ya, bisa dibilang kayak bingung mau dilanjutin apa gimana, karena pada saat itu kan Nihongo Mantapu soul-nya udah mereka berdua. Yeah. Jadi akhirnya Jerome tuh ada beberapa momen dia bikin channel sendiri, Jerome Pauline namanya. Yang dia ngajar matematika sekarang. Yang sekarang dia ngajar matematika. Tapi dulu dia kayak video dia yang sendiri lah, dia mau bikin apa. Waktu itu gue udah mau lulus kuliah kan, barulah dia datang lagi ke gue. Gitu. Terus kita ngobrol, gimana mau dibawa kemana dan lain-lain. Terus gue bilang, Nihongo Mantapu, waktu itu dia sempat mau ubah, apa Nihongo Mantapu diganti namanya jadi Jerome Pauline. Oke. Gitu. Atau bahasa lain, Thailand Sawadikapu. Kan jadi... bisa. Negara ada banyak di dunia. Benar. Nah, tapi lu waktu itu kuliah di ITB kan? Gua kuliah di ITB. Lu sibuk dengan perkuliahan lu, hidup dengan dunia lu sendiri. Sama ngurusin Q&A itu. Sama ngurusin Q&A. Ya. Udah sementara Jerome kan bikin nih berdua temennya nih. Si Kevin Tanes ini berdua. si Kevin ini berdua ya kan? Terus tiba-tiba Kevin keluar. Galau dong si Jerome kan? Galau. Baru balik ke abangnya nih. Baru dia reach out, terus kayak consult kan. Gimana nih? Akhirnya pada saat itu kita memutuskan nama Nihongo Mantapu itu udah jadi satu brand. Ya kan, waktu itu kita belum ngerti lah namanya IP atau apapun. Tapi kayak kita punya gut feelingnya kayak jangan diubah. Nihongo Mantapu itu suatu saat bisa aja nggak ada Jerome-nya. Terus Jerome merasa, ya gue harus search for another partner. Maksudnya dia, karena kita sekarang jadi Nihongo Mantapu jadi sebuah brand, otomatis kan nggak boleh isinya Jerome doang. Nah pada saat itu baru dia akhirnya dipertemukan dengan soulmate-nya itu. Si Tomo Si Tomohiro itu. Di kelas bahasa Inggris apa kelas bahasa Mandarin gitu. Antara itu. Ya itu kalau itu gue tahu ceritanya tuh. Habis itu mereka temenan, baru ketemu sama yang lain-lain kan. Yusuke Otsuka. Yang gua nggak ngerti ya, kenapa lu dalam posisi ketika lu ditanya sama Jerome dan dia bilang dia butuh partner, kenapa lo nggak bilang bahwa lo nggak mau coba sendiri dulu apa segala macam? Maksudnya partner ini lebih kemana gitu? Lebih ke sebenarnya kayak karena Jerome kan bikin kontennya seputar Jepang. Jadi yang aku dorong pada saat itu pemikiran gue adalah gue bilang ke dia to show that this is an authentic Japanese experience. Lu harus bisa berteman sama orang Jepang. Karena kenyataannya kan bisa aja kita diaspora, tapi kita mainnya kita doang. Kita doang. Which itu terjadi pada saat gue di Singapura, misalnya kan gue sempat di Singapura beberapa bulan kuliah juga kan. Ya gue merasakan itu. Gue ada tendensi untuk kayak gue ngumpulnya sama Indonesia doang. Gitu. Dan pada saat itu gue bilang ke Jerome, ya lu harus bisa coba untuk berteman dengan Nihonjin gitu, dengan orang Jepang beneran. Dan itu kan challenging banget, Bang. Soalnya kayak satu, dengan Jerome bikin YouTube, dia itu nggak terlibat dalam club activities di Waseda. Ya kan, sedangkan universitas itu club activitiesnya itulah yang membangun relationship. Kayak volley, basket. Nah Jerome nggak ikut itu, dia sacrifice itu kan. Karena dia mau gunain waktunya buat YouTube. Lalu sama belajar. That's why kayak gue bilang ke dia kayak kita harus bisa nih, siapa circle lu yang isinya kayak Jepang itu. Nah, pada saat itu dia ketemu lah sama si Tomo ini. Di kelas. Dan dia presentasi ke lo nggak? Ini Bang, ini si lo mengenai Abang atau Jahian atau Bang Ian. Bang Ian ini ada nih satu. Iya, dia ngasih tahu. Tomo nih, kayaknya gampang dihipnotis nih gitu. Enggak sih. Enggak, pokoknya ini ada Tomo nih, akrab nih kayaknya nih. Gimana? Dipresentasiin nggak? Dia kasih tahu gua bahwa Tomo ini, kenapa Tomo ini cocok menurut gua adalah karena Tomo itu juga pernah tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Dia pernah tinggal di Kanada. Nah, jadi mungkin secara culture-nya dia lebih open ke relationship with stranger. Nih kan ada tiba-tiba nih orang Indo datengin gua di kelas. Dia nggak yang kayak langsung kayak nutup diri gitu, tapi mau untuk di-engage sama Jerome. Gak tau ya mereka akrab kan. Maksudnya nggak terlalu Jepang banget lah gitu ya. Karena kan ada yang bilang bahwa mereka agak closed kan. Betul, iya. Dan akhirnya ada berapa orang yang jadi pertimbangan pada saat itu? Sebelum akhirnya partnernya udah Tomo gitu. Jadi pas ketemu Tomo, si Jerome kan impulsif ya orangnya. Dia langsung tembak aja, yuk bikin yuk Waseda Tour. Nah, terus si Tomo malah mau. Waseda Tour University? Waseda Tour, iya Waseda University Tour. Gitu. Nah jadi mereka berdua langsung bikin tuh Waseda University Tour. Padahal baru kenal? Baru kenal. Kaget juga sih si Tomo ya, tiba-tiba gitu kan. Emang dia pengen sih kayaknya. Akhirnya chemistry-nya kebangun. Tapi kayak that kind of relationship itu jadi cikal bakal di mana Nihongo Mantapu itu jadi tidak
takut dalam tanda kutip untuk reach out ke orang-orang yang pengen untuk berkonten. Oke. Atau reach ke Indonesian audience. Oke. Nah, akhirnya kalau lu lihat throughout the way, dari tahun ke tahun, talentnya itu ada yang bermunculan di dalam situ. Misalnya kayak tiba-tiba ada Erika, yang Erika akhirnya jadi tahu. talent gua, Hitomi, Takuya, temen-temennya Tomo. Jadi temen-temennya Tomo masuk juga, terus ikut perayaan. Jerome makin berani untuk explore ke emang his friends aja gitu. Orang-orang yang dia kenalan terus ditanya kayak, mau gak kita bikin konten bareng untuk orang Indonesia. Jadi kayak dia kenalan sama yang Mbak Salon itu. Terus kayak apa, konten kreator Jepang. Dan Belum lagi yang dia makan di pinggir jalan dapet apa tuh buah sandwich buah mahal itu. Oh iya itu akhirnya jadi temen tuh. Akhirnya Sosuke temenan, kan. Iya. Kemarin gua ke Jepang ketemu juga sama dia. Oh. Iya, jadi teman baik mereka. Terus kayak Oh gitu ya. Berarti memang Jerome juga anaknya seterbuka itu juga kali ya. berani untuk kayak berteman gitu lah. Pernah nggak akhirnya salah gitu? Dan lu sebagai kakak ngelihat kayaknya ini nggak cocok deh buat lu nih. si Salah orang ya. Salah sebenarnya lebih kepada pernah sih. Jerome kayak pada saat itu, let's say kita belum mengenal dengan baik kayak budaya Jepang pada saat itu seperti apa. Oke. In terms of social media. Gitu. Jadi kayak misalnya ada ternyata ketika ini satu kasus sih. Jadi kayak masuk ke YouTube-nya Jerome, terus gak tau ya banyak banget orang yang bikin akun cosplaynya di IG terhadap nih orang ini nih. Kenapa dia seistimewa itu? Aku juga nggak tahu. Pokoknya intinya adalah beberapa akun cosplay yang dibikin sama, kalau dugaan kita sih orang-orang yang penonton YouTube-nya. Rupanya akun-akun cosplay ini dilihatlah sama perusahaan tempat dia bekerja. Gitu. Terus kayak ditanya kenapa you have so many IG misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kayak minta tolong untuk di take down, akhirnya kita take down. Take down videonya. Take down videonya, YouTube-nya. Dia orang terkenal tapi Enggak. orang Jepang biasa Orang Jepang biasa. masuk ke channelnya Jerome, tapi penontonnya Jerome pada bikinin akun Ya, palsu. tapi kan dikenalin kan. Jadi kayak ini siapa, kerjaannya apa, kayak gitu. Tapi penonton yang bikin ini orang Indonesia kah atau orang Jepang? Nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga. Aneh juga ya. Tapi ya kita mengindikasikannya ya mungkin orang yang nonton video YouTube-nya. Terus kapan lu formalize sebagai manajernya dia? Awalnya gue part-time sama dia. Part-time manager? Part-time manager. Karena gue punya pemikiran seperti ini. Ini beberapa kali gue ulang juga. It's a common practice seorang sibling itu jadi manajer adik atau kakaknya. Ketika adik atau kakaknya jadi terkenal. Misalnya ya penyanyi cilik gitu. Misalnya dia lolos apa. Oh dia jadi manajer bapaknya deh. Jadi atau mamanya jadi manajer atau kakaknya. Keluarga maksudnya Keluarga, ya? friends and family. Nah, gue nggak tahu nih, sebenarnya gue emang layak dan punya skill sebagai manajer, atau karena kebetulan gue kakaknya Jerome aja, dan dia nggak ada orang lain yang dia bisa go to selain gue. Nah, jadi pada saat itu gue tidak yang kayak ke Jerome kayak, udah gue lulus dari kuliah, gue langsung jadi manajer dia, ayo kita kerjain. Enggak. Jadi gue bilang ke dia, gue jadi part time lu dulu, lu di Jepang, gue di Indo, gue kerja kantoran. Nah, tapi gue memilih perusahaan yang tempat gue bekerja adalah perusahaan media, biar gue juga sambil belajar. Berarti lo udah mengorbankan masa depan lo buat adik lo juga dong? Secara kasar gitu kan? Karena lo, iya dong, lo kuliah apa? Gue kuliah teknik. Iya kan? Iya. Lo kuliah teknik terus, oh nih gue mau mungkin bantuin Jerome juga. Di antara pilihan pekerjaan teknik yang lain, which is temen gue teknik banyak ke oil, banyak ke tambang yang gitu-gitu kan. Lo kayak, oke deh gue ke media deh. Karena di kepala lo ada Jerome juga kan? Iya. Berarti lo 50-50 udah mulai mau bantu kan? The moment gue bilang gue jadi part time dia, of course gue berpikir untuk suatu saat gue akan earn the position. Oke, lo ke perusahaan media? Gue ke perusahaan media 8 bulan. Apa nih, TV atau? TV, oke. Iya. Gue ke perusahaan. Waduh, beda banget itu. Gue juga kaget TV, sih. Pusing lo sih pasti sih. Iya, Itu jam 12 malam masih pada di kantor tuh. Betul banget. Iya, gue ke TV 8 bulan sambil belajar jadi manajernya Jerome. Nah, di bulan kelima gue kerja, gue bilang ke Jerome kayak, I want to try to pitch to other talents. Nah, ada gak yang bisa lo kenalin ke gue? Gue akan pitch formula kita. Jadi lo di Jepang, gue di Indo. Kan beberapa endorsement udah jalan tuh. Gue akan pitch formula ini, komunikasi ini ke beberapa talent yang mungkin mirip sama kamu. Muncullah beberapa nama kan. Dari nama itu aku handpick, terus aku coba untuk pitch reach out. Lo jadi talent gue ya? Iya. Gue jadi manajer lo ya. Siapa tuh? 4 orang yang paling pertama. Jerome kan yang udah nih. Ada 3 orang pertama nih. Yang paling pertama gue reach out, Turah. Tahu Indonesia. Terus 2 orang sisanya ini secara timelinenya mirip banget. Itu Leonardo Edwin
sama Jang Han-sol, orang Oh, Korea. Han-sol tahu ya. ya. Han-sol. Udah balik kan dia? Iya, Ke Korea kan? Iya, dia bolak-balik sih. Oke. Gitu. Semuanya mau. Mau dengan beberapa pertimbangan lah. Jadi kalau Turah dia emang mau karena susah kan di Rusia. Terus kayak kalau Han-sol dia pengen lihat dulu ada proyeknya apa enggak. Jadi ada yang dikasih challenge, which akhirnya gue berhasil accomplish gitu. Oh ya? Iya. Berarti- itu lumayan tuh, itu ada cerita negosiasinya tuh seru tuh. Segede apa Han-sol dulu pas lo approach? Oh, YouTube-nya udah 1 juta. Oh ya? YouTube-nya udah 1 juta. Dan dia juga belum punya manajer? Belum punya manajer as in kayak mungkin manajemen di Koreanya dia yang kayak connect ke YouTube, MCN dan segala macam ada. MCN ada. Tapi untuk dia communicate sama clients di Indonesia nggak ada. Jadi, tapi dia pasti udah pernah dapat endorse dan lain-lain dong. Dapat. Berarti That's dia why dealing makanya sendiri. dia bilang ke aku ada project apa. Oke. Nah, yang pada saat itu akhirnya aku menggunakan teknik negosiasi kayak aku bilang ke Mas Han-sol dalam bahasa Jawa ya kan, sama-sama bisa bahasa Jawa. Aku bilang kayak wes pasti dapat. Aku bilang nanti aku bakal get back to you kalau aku dapat. Oke. Which akhirnya pada suatu saat Tokopedia itu ngajak, boleh sebut brand nggak? Gak apa-apa. Oke. Tokopedia itu ngajak gua meeting. Tokopedia. Waktu itu lagi jalan sama Jerome. Belum jalan. Oke. Jadi dia mau pitch nih, Jerome nih. Diundang lah gue ke kantornya. Terus kayak seperti biasa kan, kayak dia mereka presentasi. Terus gue bilang, oke nanti kita akan kirim rate dan segala macam. Dan nih, nah pada saat dia nawarin gue minum, kayak mau minum apa nih? Terus dia exit nih presentasinya. Gue lihat di desktopnya dia, ada presentasi yang sama, namanya Jang Han-sol. Ngerti gak? Jadi kayak brief Dia udah something nyiapin. Jerome. Nah, gue merasa pada saat itu, this is one in a million chance gue. Iya. Dan kayak dikasih jalan nih. Dikasih jalan. Jadi gue langsung tembak ke si manajer marketingnya itu, gue langsung bilang, Kak, itu lo mau presentasi atau udah presentasi ke Han-sol belum? Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, wah iya nih kita sebenarnya mau banget ngobrol sama Han-sol, tapi nggak ngerti caranya gimana. Pada saat itu gue langsung bilang, lewat gue aja. Gue yang attend meetingnya sama lo nanti. Gitu. Terus? Akhirnya gue dapet filenya. File itulah yang jadi project pertamanya Mas Han-sol. Yang gue bawa ke dia. Terus lo bilang kayak, lihat nih dapat nih Tokopedia. Ada hoki. Tapi dia tahu cerita itu. Tahu cerita itu. Lo- Itu cerita lo lucu sih, kita kebetulan selalu banget. benar. Oke. Dan ternyata Tokopedia sampai sekarang jadi long clientnya Mas Han-sol. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya kayak kalau dilihat-lihat sih story-nya luar biasa. Jadi Mas Han-sol pernah jadi MC-nya BTS, MC Blackpink, itu semua yang bawa Tokopedia. Wah. Semua berawal dari si brief itu. Seru sih. Oke. Keren. Oke. Terus udah nih lo dapat Han-sol. 4 talent pertama. Bener kan? 4 talent pertama. Setelah itu gue memutuskan buat resign. Oke. 4 talent pertama itu. Karena gimana pun juga lo udah punya 4 talent nih. Ya. Iya. Nah bisnisnya gimana? Gimana cara lo ngerti? Kan lo dari teknik, abis itu lo kerja di media. Terus lo tau dari mana ini dapetin duitnya gimana? Ya. Hitung-hitungannya, potongannya bener apa enggak? Gimana tuh? Of course, as an entrepreneur, otodidak. Oke. Otodidak. Tapi otodidaknya ya nggak memungkiri. Maksudnya kayak gue bukan seseorang yang brilian banget sampai bisa ngerti 0 sampai 100 kan. Jadinya pada saat itu gue cari mentor. Oke. Mentor gue adalah emang talent manager. Siapa? Irma namanya. Dia manajernya Vanessa Priscilla. Oke. Oke, pada saat itu gue melihat bahwa style gue sama dia mirip. Jadi dia menggunakan sosial medianya dia untuk nge-promote talentnya, which itu yang gue lakukan. Sosial media. Sosial media si talent manajernya dipakai untuk nge-promote talent-talentnya. Oke. Kan soalnya ada talent manager yang sifatnya behind the stage banget. Jadi dia nggak IG-nya private, terus dia ya bener-bener pokoknya B2B lah. Hubungannya sama klien doang gitu-gitu. Oke. Nah, karena gue merasa mirip, akhirnya gue reach out ke dia, terus kayak gue tanya-tanya banyak hal lah sama dia. Apa pelajaran yang lo paling dapat dari dia? Event handling kalau pada saat itu gue. Event handling? Jadi kayak riders, gue kan mana tahu riders apaan. Sedangkan kan kalau misalnya event organizer yang sama kreator-kreator baru, yang sama sekali belum mengerti tentang riders atau at least kayak nggak tahu nih kreator bahwa ternyata akomodasi pesawat itu bisa loh di cover sama penyelenggara acara. Kan banyak yang nggak ngerti sebenarnya, dikira harus berangkat sendiri. Kadang-kadang kan bisa dikibulin. Jadi waktu itu si Kak Irma itu karena dia memang handle-nya artis, dan pada saat itu film Dilan tuh baru keluar tuh. Dilan, Milea, which is kan talentnya dia jadi
jadi Pemeran artisnya. utama, ya. Jadi banyak meet and greet dan lain-lain kan. Jadi gue belajar banyak tuh dari dia. Lo belajar itu nge-handle. nanya atau lo ngikut? Nanya. Oh. Nanya. Dan lo dapat banyak dari dia, termasuk soal dapur ya? Kayak berapa persen, apa segala macam. Dia percentage, share semua tuh? Dia share lah, kayak gimana mainnya, termasuk kayak lu talent manager yang entrepreneur, apa lu talent manager yang di hire? Ada kan, beda kan. Kalau di hire lu dapat gaji. Tapi kalau lu yang sifatnya kayak kontrak sama talentnya, terus lu nyariin kerjaan, lu bisa dapat komisi, kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaan gue nih, lo sama Jerome ada kontrak nggak? Ada. Ada ya? Berarti emang resmi banget nih ya? Walaupun kita adik kakak, Resmi. tetap ada Iya. hitam di atas putih gitu-gitu ya? Hitam di atas putih, dan gue report ke dia. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Gue report. Lo report ke adik lo sendiri? Gue report, gue bikin accountingnya yang bagus. Walaupun gue nggak tahu dia baca apa enggak. Iya. Tapi setiap bulan gue update. Jadi kayak, nih lu lihat shit ini. Karena itu masalah trust juga kan? masalah trust. Iya kan? Iya. Ya, lo harus transparan sama talent lo juga, terutama adik lo sendiri kan? Betul. Maksudnya lo nggak boleh misuse hubungan itu juga kan? Iya. Oke. Karena kalau lo sama dia bisa sepercaya itu, talent yang lain juga pasti ngeliat kan? Betul. Kayak wah Itu ini yang sama kita lihat. adiknya aja begini gitu. Oke. Kapan dia jadi PT nih? Ini nggak tahu ya kesalahan apa Hah. enggak. Tapi gue menjalankan itu sebagai personal dulu selama hampir 2 tahun. Oke. Dari tahun 2019 gue resign sampai 2021 bulan Agustus. Berarti semua uang masuk ke lu nih? Kalau nggak pakai NPWP setiap talentnya, kan gue Oh, bantu untuk masing-masing. dealing kayak gitu, ya. NPWP tiap talent. Barulah di 2021 Agustus kita mikir kayaknya harus bikin brand deh gitu, bikin PT. Ya udah, akhirnya kita bikin PT deh. Siapa isinya? Apa ya? Lu sama Jerome? Awalnya Jera masih di Jepang, jadi dia nggak bisa attend ininya kan, si di depan notarisnya. Jadi masih gua sama my first assistant manager. Oh, maksudnya masing-masing punya share gitu? Punya share, namanya Diana. Jadi aku sama Diana kita bikin PT Matapu, barulah beberapa bulan setelah Jerome pulang, kita buka lagi aktanya, perubahan. Buat Jerome? Buat Jerome. Diana masih dalam Diana masih. struktur? Masih. Wah, seru banget ya. Dan pasti lo ngeraba banget kan? Ini gimana nih bikin PT ini? Apa yang harus dilakuin nih? Iya. Ada notaris nggak gitu kan? Benar. Ya belajar sendirilah semuanya kayak. Kalau Lu juga gitu pasti sih Bang? Kalau awal sih ya, awal Iya ya. kan? Awal Kayak ya. invoice, kontrak gitu-gitu kan at least lu harus bisa mengerti secara overview-nya kan. Bener. Nih, kalau misalnya talent lu di Jepang, brand kan datang dari Indonesia nih. Itu urusan pajaknya gimana? Ribet nggak sih? Jadi kalau kita sekarang itu udah jadi penjamin kitasnya mereka semua. Jadi mereka semua punya kitas yang secara proper, legal. Jadi mereka, karena mereka punya kitas, mereka bisa punya NPWP dan mereka punya rekening Indonesia. Jadi kita sempat ngubah KBLI PT-nya juga supaya bisa ngedatengin mereka ke Indonesia jadi penjamin. Karena ternyata tidak semua KBLI bisa melakukan itu. Oke. Jadi kita ubah akta, ubah KBLI, terus sekarang kayak Hansol kita kitasin, Tomo, Yusuke kita kitasin. Biar mereka juga ketika di Indonesianya aman, mereka juga tenang gitu. Kalau dulu kan kayak, rame dikit, nanti gimana? Naik panggung dikit, nanti gimana? Tapi kalau sekarang kita Pernah ada masalah nggak soal itu? masalah dulu pas pertama kali meet and greet. Lo bikin meet and greet nih? Gue bikin meet and greet Jerome sebenarnya. Tapi pada saat itu kebetulan salah satu talent temennya dia lagi datang. Oke. Si Tomo lagi datang. Tomo. Nah, jadi kayak apa kita bikin sekalian dia naik ke panggung. Oke. Tapi ternyata aku baru tahu pas naik ke panggung itu, ini masih personal ya, Iya. belum PT. Ternyata ada izin-izinnya itu kan. Itu taunya pas udah naik? Pas menuju, jadi kayak pas flyernya keluar, pas kita kasih tahu info, tiba-tiba orang imigrasi telepon. Deg-degan banget pasti. Itu dia. Flyer udah naik, orang Iya. imigrasi nelpon. Gitu. Ini izin beres nggak gitu? Bener, nanya kayak ini bakal ngapain anaknya? Gitu, bakal terima uang nggak? Gini gitu. Terus lo gimana? Ya kita resolve, jadi aku belajar, tanya ke orang imigrasi, harusnya seperti apa Pak? Kalau si Tomo ini cuma nyanyi doang, tapi dia nggak terima uang, itu gimana? Soalnya dia emang tujuannya untuk liburan, tapi satu hari itu dia nyanyi biar kayak orang-orang bisa lihat. Akhirnya boleh? Boleh, tapi dikasih durasi pada saat itu. Kayak durasi segini, turun panggung. Masalahnya kan karena poster udah naik kan? Iya. Kalau tiba-tiba ditelepon imigrasi dan ternyata nggak boleh, wah lu pasti dilemanya lumayan tuh. Karena kan buat yang datang, buat yang ini, buat yang itu. Benar. Iya. Menarik juga ya. Menarik. Ya, lu belajar sambil on the go ya. Katakanlah 1 tahun pertama deh. Apa sih yang paling challenging dari bikin talent management ini? Establishing ini aja sih, kayak communication sama partners, calon partners. Jadi Partners kayak tuh maksudnya brand? brand atau agency. Kan
Kalau misalnya kerjasama seperti itu, kadang-kadang tuh kita ngelihatnya siapa yang punya stake lebih tinggi. Misalnya upper hand-nya ada di KOL-nya, si brand-nya emang mau. Yeah. Biasanya si KOL-nya bisa lebih kayak, oke, lu ikutin invoice flow gua ya, lu ikutin legal flow gua ya. Nah tapi ketika kita perusahaan baru, wah kita pasti underhand terus. Kita nggak boleh ngomong ke brand-nya kayak segampang-gampang kayak, lu ikutin cara main gua ya. Cara main gua adalah lewat email, cara main gua adalah lewat HP, lewat WhatsApp atau gimana. Nah kadang-kadang justru brand yang datang kayak, lu harus daftar jadi vendor gua dulu, supaya gua bisa keluarin duit ke lu, kayak gitu kan misalnya. Iya, belum lagi masuk sistem apa Kupah, apa segala macam kan, yang vendor listnya mereka itu kan ribet banget kan. Ribet. Nah jadi kayak mungkin di 1 tahun pertama establishing itu dulu. Jadi kayak kaki kita itu harus ada di setiap database dari calon klien dan calon partners kita, dan itu yang lumayan challenging sih. Pernah nggak ada konflik antara brand sama talent yang lo resolve? Ada nggak? Ada. Itu misalnya lebih kayak, ke apa tuh? Ke kreatif atau? Lebih ke kreatif. Kita pernah endorsement, terus videonya di copyright strike sama YouTube. Padahal itu video sponsorship. Jadi kayak in a way kita harus take down sementara atau resolve dulu copyright school. Habis itu re-upload lagi, tapi kan engagementnya langsung jatuh kayak gitu-gitu. Tapi yang salah satu yang paling challenging ya yang kalau berkaitan sama let's say kayak content owning, nge-boost dan lain-lain gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan brand melihat kayak udah gua hajar gaspol aja, nggak ngerti juga KOL-nya. Nah ini karena lu tadi bilang personal branding lo itu lo lekatin sama talent-talent lo. Gue tertarik ngebahas soal beberapa, karena menurut gue salah satu komponen dari jadi manajer ya itu si PR crisis dan cara lo handle itu kan. Karena gue inget tuh yang tahun lalu tuh Jerome nih, yang sempat rame ini. Tahun ini bang? Tahun ini ya? Tahun ini. Gue nggak tahu tuh datang dari mana beritanya, pokoknya dari Twitter atau dari mana katanya Jerome itu nggak sopan karena dia video-video apalah gitu. Gue nggak tahu lah gara-gara itu jadi rame kemana-mana nih, ya kan? Cara lo handle gimana gitu? Karena ini kan melekat di lo nih. Mau nggak mau lo kena juga dong. Betul. Iya kan? Salah satu pelajaran sebenarnya yang gue tarik dari beberapa kejadian belakangan itu adalah bahwa ternyata gue nggak sejago itu. Untuk PR handling. Oh gitu? Iya. Karena gue ngelihat lo ngebalesin juga kan? Iya, maksud gue adalah ternyata gue butuh brainstorm partner. Gue butuh orang yang bisa bantu gue untuk resolve bersama-sama gitu. Karena lo apa? Terlalu impulsif kah pada saat itu atau? Lebih tepatnya gue belajar on the go tadi kan. Oke. Gue belajar on the go. Jadi on my first, misalnya kayak, oh ini pertama kalinya nih gue menghandle PR crisis yang di kategori ini. Jadi gue baru belajar di situ. Sedangkan waktu kan ticking terus kan. Gitu kan, makin rame, makin apa dan segala macam. Akhirnya lo punya nggak? Sekarang gue punya. Oh, I see. Gitu. Jadi sekarang secara PR wise, gue sambil belajar terus, sambil kayak ada emang tim yang bisa giving me inputs gitu. Giving inputs on the diction, copywriting dan lain-lain. Dan menurut gue, yang awalnya gue pikir itu sesuatu yang sepele, ternyata itu sesuatu yang penting gitu untuk punya orang-orang itu. Ke talent lo juga kasih tahu nggak? Kayak nih handle ini kayak gini loh gitu. Iya, of course. Jadi lo pasti bilang juga tuh. Iya, termasuk kayak giving them inputs kayak what to do on this kind of situation, karena ya sekali lagi content creator seniman lah ya bisa dibilang. In a way mereka punya egonya masing-masing kan. Iya sih. Iya kan, mereka bisa bilang kayak gua nggak salah, gua nggak gini. Gaspol kayak gitu-gitu. Tapi kan in a way. Tapi kan poinnya bukan itu ya. Poinnya bukan itu. Sometimes you have to be the bigger person and then ya own your mistakes gitu. Kalau emang itu adalah sebuah kesalahan, memang kita harus meminta maaf atas kesalahan itu. Nah, kalau kreator ya, kalau gue ngeliatnya ya, ini gue bicara gue muda deh. Ya. Zaman gue muda nih. Tahun berapa ya? 98 deh. Lu lahir tahun berapa? Gue 96. Waduh, 2 tahun masih 2. Ya, tahun 98 gue suka baca kan. Baca buku apa segala macam. Hilman Hariwijaya tuh salah satu penulis favorit gue. Dia bikin serial buku namanya Lupus. Almarhum Hilman Hariwijaya. Dulu tuh gue inget banget. Gue ke toko buku, gue baca bukunya. Gue tahu ini buku bagus. Gue juga nggak tahu dari mana gitu. Maksudnya ada teman gue datang cerita bahwa, udah baca Lupus yang baru belum? Itu lucu banget. Jadi gue taunya tuh dari orang, dari teman yang udah pernah baca. Lalu ada di tiap belakang buku Hilman Hariwijaya, buku Lupus itu ada potongan buat mailing list. Kalau lo tertarik dengan buku-bukunya Hilman Hariwijaya atau Lupus,
tulis nama dan alamat kamu, nanti kita kirimin pos untuk dikasih tahu kalau bukunya ada apa enggak. Oke. Nah, gua ngeliat bahwa betapa susahnya penulis untuk tahu bahwa karya dia itu emang bagus. Feedback ya? Iya, dapat feedback apa segala. Karena dia kan nggak tahu nih yang baca nih gimana kan. Beda dengan zaman sekarang gitu. Sekarang. Lu bikin video YouTube, semua gratifikasi instan itu bisa lo dapat dari komen kan. Betul. Dan karena itu di channel kita isinya pasti ya 90% bagus-bagus kan. Bisa dibilang. Wih keren banget bang, lucu banget ini segala macam, bla bla segala macam. Ya karena itu di rumah kita juga gitu. Jadi feedback yang kita dapat tuh pasti yang positif terus mayoritas, ya kan. Itu implikasinya terhadap ego dan betapa lo di dalam echo chamber yang berasa itu lo yang lakukan tuh baik. Itu sedikit banyak pasti berpengaruh ke kreatornya dong. Betul banget. Lo punya pengalaman nggak menghandle kreator yang lo rasa kayaknya dia butuh kritik atau apa, atau dia nggak bisa terima saran atau segala macam. Karena kan kita bicara dengan orang yang menciptakan sesuatu kan, pasti lebih sensitif daripada orang lain, terutama dengan feedback yang begitu baik gitu kan. Pernah ada pengalaman itu nggak? Ada. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya mirip sama yang lu bilang tadi, echo chamber ya. Jadi gue suka banget tuh terms echo chamber itu. Karena in PR, kita kan ada namanya kayak let's say kayak social listening. Oke. Kita kan ngelakuin yang namanya social listening. Jadi kita coba untuk buka telinga kita, buka mata kita terhadap orang ngomongin apa nih? Orang ngomongin apa tentang kita. Atau ada satu narasi gak yang dibangun tentang sesuatu yang berkaitan sama kita. Oke. Nah problemnya dengan social listening itu adalah ketika kita terlalu berfokus terhadap account yang memang isinya itu adalah lovers dari seseorang, kita nggak bisa ngelakuin social listening yang objektif. Oke. Benar kan? Sedangkan social listening yang objektif itu adalah dimana kita ngelihatnya secara general aja. Jadi ketika lu pengen tahu tentang konten kreator A, bukan lu ngeliatin komen di YouTube-nya dia, bukan lu ngeliatin komen di Instagram-nya dia. Ketika udah terlalu parah, baru muncul di situ. Iya kan? Betul. Tapi kita harus ngelihat tempat di mana ini super netral, ada gak yang ngomongin? Kayak gitu. My challenge adalah ketika kita udah ngelakuin social listening di bagian yang tadi, general tadi, untuk masukin itu ke telinganya si para content creator ini, kadang-kadang susah. Karena mereka kan nge-battle itu dengan apa yang mereka lihat sendiri di notificationsnya mereka. Bener kan? Gue bilang kayak, people is talking about you nih. Ya kan? People are talking about you di TikTok misalnya. Nih, lu lihat. Nah, mereka akan battle dengan cara, itu mah di TikTok aja, gue gak usah dengerin. Gitu. Ini di tempat gue aman-aman aja. Orang gue baik-baik aja kok. Gue baik-baik aja dan lain-lain. Nah, memang betul. In certain cases, kita bisa memakai argumen seperti itu. Bahwa memang ada kritik-kritik yang emang cuma asal bunyi doang, asbun. Kayak misalnya, emang orangnya emang benci lah. Emang benci, jadi kayak tidak ada konstruktif methods-nya di sana. Emang benar dalam momen seperti itu kita harus punya argumen fokus terhadap apa yang matters, yang relevan. Tapi ketika itu jumlahnya udah tidak bisa disepelekan lagi, itu kita harus bisa untuk tembus ke konten kreatornya. Nah, itu yang jadi tantangan utama sih sebenarnya sekarang. Karena penolakan si kreatornya itu cukup keras juga terhadap saran dari lo bahwa ini kenyataannya ada yang kayak gini nih gitu. Benar. Gue tuh selalu bilang bahwa orang itu biasanya kelihatan aslinya kalau ada dua hal nih. Pertama uang atau cahaya. Kadang-kadang orang ketika dikasih panggung dapat lampu. Itu bisa kelihatan dia orang yang super berbeda gitu. Ini tanpa ngomong siapa atau segala macam gitu ya. Karena lo manajer nih. Lo pernah melihat ada tendensi atau hal-hal yang kayak gitu nggak di talent lo kah atau di talent lain, di tempat lain? Fortunately kalau di Mantapu, karena our talents background-nya berangkat dari growing followers dari nol. Bersama-sama dengan followersnya. Dan itu perjalanan yang nggak instan. Jadi perjalanannya consume waktu yang cukup panjang. Jadinya mereka terus diingatkan to where they belong, gitu. Ketika mereka start dulu. Jadi mungkin kalau secara cahaya itu jadi tidak seberpengaruh itu terhadap cara mereka memandang diri mereka sendiri. Karena nggak langsung tiba-tiba. Nggak langsung tiba-tiba. Oh, I see. Menurut gua kalau langsung tiba-tiba mereka belum mentally belum ready, social skill-nya belum ready, tiba-tiba dikasih social engagement yang tinggi sekali, mereka kadang-kadang bisa goyang. Gitu. Oh emang gue deserve this spot gitu, misalnya dia mikir gitu. Ya itu yang paling bahaya sih. Itu bahaya. Gitu. Tapi fortunately kalau di Mantapu kita selama kita monitor belum ada yang ke arah sana sih. Karena bisnis lo itu semua bergantung sama talent.
gampang bikin konten di mana-mana, terutama dengan kemunculan TikTok ya. Supply-nya kan banyak banget ya sekarang ya. Everyone is a creator kan sekarang kan. That's true. Terus gimana lu dapat competitive edge-nya? Oke. Dengan semua Seru nih. supply begini. Oke. That's why sebenarnya starting from 2023, my vision adalah to amplify Indonesians creator economy scheme. Oke. Dimana gue percaya kreator ekonomi itu bukan hanya tentang konten kreator bikin konten. Oke. Bukan tentang hanya monetize konten, monetize diri mereka ketika mereka live atau apa. Tapi gue percaya bahwa ada industries dan businesses yang growth-nya itu bisa sangat di-amplify dengan keberadaan konten kreator atau keberadaan kreator. Dimana kreator itu belum tentu berarti kayak, oh artinya ada bisnis yang jadiin BA. Nggak sesimpel itu. Bisa jadi bisnis itu grow dan cara mereka nge-grow supaya dari 1x jadi 10x dengan waktu yang cepat adalah ternyata mereka harus ngejadiin CEO-nya jadi kreator. Atau mereka harus mulai main dengan talent. Jadi kayak semua karyawan yang di dalam si bisnis itu somehow harus punya kreator variabel di dalam diri mereka ketika mereka ngelakuin pekerjaannya. Itu dalam konteks employer branding atau memasarkan produk di perusahaannya, si karyawan ini harus jadi kreator juga? Both. Oke. Menurut gua. Jadi maksud gua adalah keberadaan sosial media ini bisa nge-amplify setiap lini dari sebuah bisnis yang berkaitan sama kreator itu untuk supaya mereka bisa grow lebih cepat daripada mereka tidak meng-amplify-nya menggunakan sosial media dan kreator variabel tadi. Oke, ini visi lo kan? Visi gua. Jadinya sekarang gua coba untuk masuk secara agnostik ke dalam bisnis-bisnis yang enggak sesuai kiblat yang atau stereotipnya. Contoh talent management. Karena gue paham bahwa setiap talent ada umurnya pasti ada umurnya. Ya. Pasti ada umurnya, ada golden time-nya mereka. Dan ada supply-nya terlalu banyak kan tadi. Supply terlalu banyak gitu. Jadi sekarang gue coba untuk explore ke other businesses. Gue coba masuk ke FMCG, gue masuk ke studio and production house ini kan yang di Kemang. Iya. Kayak gitu-gitu. Gue coba untuk masuk ke bisnis kayak yang seperti itu supaya gue coba masuk ke live commerce juga. Oh ya? Iya. Apa? TikTok kayak semacam TikTok Shop gitu? TikTok Shop kita dulu kerjain, terus Shopee sekarang kita kerjain juga. Berarti lo provider talent untuk yang jualan? Betul. Atau talent lo yang udah ada buat kesana? Kita jadi MCN di TikTok, kita jadi TikTok Shop partner juga. Oh iya? Saat itu, sebelum ditutup ya. Bakal dibuka lagi ya? Bakal dibuka lagi. Oh gitu? Mungkin pas video ini tayang. Info A1 nih. Mungkin ya, pas video ini tayang loh. Pas video ini tayang kayaknya udah dibuka lagi. Iya. Oh iya. Jadi itu salah satu cara lo mendiversifikasi terhadap resiko ya? Iya. Lo nyebar resikonya. Karena mimpi besar gue sebenarnya Bang adalah jadi venture capital. Iya, jadi VC. Jadi VC. Of course, ketika gue pengen jadi VC, atau angel investor juga boleh lah. Gue harus punya portfolio yang jelas kan terhadap kayak ketika gue termasuk belajar juga ketika gue invest di company yang bukan konten kreator banget nih bisa gak sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya gue coba belajar. Tapi itu kan di luar circle of competence lo kan? Di luar circle of competence gue. That's why I invest on CEOs. Gue invest di founders yang emang mengerti dan expert di sana. Buat apa maksud gue? Lo udah ngegedein si PT lo ini, tiba-tiba gue mau meresikokan capital gue di perusahaan-perusahaan lain dan lo bergantung sama sosok orang jadi CEO. Maksud gue bukannya hidup lo udah kayak oke, gue grow aja perusahaan ini jadi berapa persen lagi per tahun? Nggak juga. Emang bukan di situ ininya. That's a good point. Tapi mungkin karena basic gue adalah awalnya jadi manajer Jerome kan. Tadi lu udah melihat bahwa ketika gue memutuskan buat masuk ke media aja, itu gue udah kepikiran bahwa gue pengen nge-build Jerome. Iya. Tapi gue merasa belum siap. Jadi mungkin that kind of tendency itu ada di aku. Jadi kayak aku tuh suka melihat jadi spektator terhadap pertumbuhan seseorang. Oh. Gitu. Mungkin sekarang content creator. Tapi bisa jadi nanti adalah seorang CEO dalam mengembangkan perusahaannya dia. Oke. Gitu. That's why kayak gue pengen jadi bukan gue yang take charge terus gue kayak nyuruh ya lu ngelakuin ini supaya perusahaannya gede, tapi gue pengen behaviornya kayak seorang manajer yang bantu nge-build talentnya. Paham. Lo ngambil role advisory gitu ya? Semacam kayak begitu. Karena lo seneng lihat orang grow ya? Iya. Aduh, gue juga lagi. Gue pengen nanya sama lo nih, ini berat banget. Ini gue penasaran banget nih.
semua hal yang lo lakuin soal si menanti ini, ya, di IG ini, Jerome bilang kayak pengen bikin menu, tiba-tiba lo kayak, aduh gua lagi yang kebagian ribetnya gitu. Itu memang beneran real seperti itu? Iya. Oh ya? Pada kenyataannya di awal menanti berdiri juga gua CEO-nya. Oke. Gua yang jadi direktur utamanya. Oke. Dan dia masih di Jepang sampai bulan keberapa perusahaannya berdiri. Itu kan awalnya dari dia kan tapi? Iya. Maksudnya Jerome pengen buat kan? Jerome pengen punya F&B pada saat itu. Terus lu yang kelimpahan kan? Sampai akhirnya... Gue sih bilangnya kita kelimpahan bersama lah. Pada ujungnya kan marketing edge-nya dari dia. Karena kalau gue ngelihat hubungannya tuh kayak aneh banget gitu loh. Kayak Jerome pengen bikin promo ini. Terus abis itu nanti lo bikin IG story, gue lagi deh ngerjain nih gitu kan. Selalu kayak gitu kan. Tapi emang hubungannya gitu ya. Dia yang punya ide, lo yang execute gitu. Dia impulsif idenya muncul terus-menerus. Kalau aku lebih ke eksekutor. Jadi kita kalau ibaratnya dalam mobil itu dia yang gas, aku yang rem. Oke. Gitu. Nah gue pengen nanya crisis handling lo lagi nih. Soal menanti. Kemarin juga rame itu di media tuh. Gue nggak tahu cerita lengkapnya. Jadi ada yang merasa dirugikan dengan menjadi No, it's not like that. Pemegang sahamnya atau gimana tuh? Di November 2022, ada hal yang membuat gue tidak menjadi direktur lagi. Oke. Tadinya lo direkturnya menanti? Menanti, ya. Jadi pada saat itu gue harus mundur dan nggak ngambil gaji lagi dari menanti dan jadi komisaris. Jadi komisioner gitu kan. Terus di awal tahun ini, menanti itu membuka sahamnya ke masyarakat. Tapi itu berlaku untuk toko yang dimiliki oleh menanti pusat. Jadi own store. Jadi own store kita ada 3 jumlahnya, itu dibuka kepada masyarakat 40%. Jadi ada 3 toko buka saham nih. Buka saham. Siapa yang mau beli? Beli. Lewat platform crowdfunding. Berarti bukan bursa ya? Bukan. Buat platform crowdfunding yang secara legal memang diawasi OJK dan lain-lain. Jadi memang proper. Nah, yang menjadi kesalahan atau mungkin yang menjadi titik ramenya itu adalah ketika terlihat seperti kenapa lu jual saham menanti lu. Kalau lu emang pol-polan di sini, this kind of action terlihat jadi seperti lu mau exit. Lu mau exit gitu. Kenapa lu harus lepas sekian puluh persen saham? Lu kalau pede sama perusahaannya nggak akan lo lepas dong. Iya, gitu dong logikanya kan. Jadi itu awal ramenya di sana. Jadi para pakar financial, terus para media financial juga melihat bahwa there is something going on yang akhirnya membuat menanti jadi harus crowdfunding. Lalu gitu. Yang pada saat itu kesalahan gua dan kesalahan gua lah gua bisa bilang adalah tidak aware terhadap kebijakan tersebut. Oh, lu bahkan sebagai komisaris lu nggak tahu tuh dijual ke masyarakat tuh nggak tahu tuh? Secara mendetailnya gua nggak tahu. Gitu. Lalu pada saat rame tersebut, menurut gua handlingnya kurang baik. Handlingnya tidak baik. Kayak banyak yang mengira itu menanti secara keseluruhan, banyak yang mengira bahwa exit sepenuhnya, dan lain-lain. Banyak yang nggak ngerti proses crowdfunding juga kan. Nah, puncak dari permasalahan ini dari sisi gua adalah ketika gua menyadari ternyata orang-orang yang membeli sahamnya itu majority orang yang sangat-sangat awam finansial. Dan itu gue sangat-sangat merasa bersalah di sana. Kenapa? Karena pasti yang beli gara-gara ngelihat gue dan Jerome dong. Pasti follower-follower gue dan pasti Jerome. Fans ya. Dan jumlahnya nggak main-main. Berapa banyak tuh? 2.600 investor. 2.600 naruh orang. Dan ada yang jumlahnya hanya kayak 300.000, 400.000 gitu. Otomatis mereka kayak pasti tidak mengerti sebenarnya cara kerjanya seperti apa. Iya, dalam bayangan mereka gue mau support Jerome dan Jaehyun gitu. Bener. Gitu kan. Betul. Gitu. Jadi itu puncak dari apa ya? Kayak gue merasa ini salah banget sih. Ketika diomongin sama orang-orang, maksudnya diomongin sama para pakar ini, gue masih bisa in my defense, gue merasa kayak oke, let's show them. Setelah kita crowdfunding, ini akan jadi gimana gitu kan nantinya, kita akan show gitu. Tapi setelah puncak dari gue melihat data itu, gue merasa this is a very bad move. Lalu tindakan yang lo lakukan adalah? Ini sebenarnya baru terjadi kemarin banget. Jadi hari ini kita syuting. Kemarin gue nge-initiate RUPSLB.
dengan semua pemegang saham termasuk masyarakat itu. Oke. Jadi bersama dengan platform crowdfundingnya, gua dan semua masyarakat yang membeli, gua initiate proses buyback saham mereka. Oke. Jadi lo beli kembali saham yang termasuk 300.000 tadi lo bilang itu. Betul. 2.600-an orang ini. Betul. Lo istilahnya lo nggak mau mereka rugi lah gitu kan? Iya, beserta dengan seluruh dividen sesuai dengan projection kita. Oke. Real berarti, dividen real kan? Real itu gimana dulu maksud lo? Katanya projection kan dividen lo proyeksiin yang akan datang atau dividen yang sudah terjadi maksudnya? Lebih tinggi daripada yang sebenarnya terjadi. Oke. Gitu. Wow. Tapi kita kan di prospektus kita tulis kan ada projectionnya. Berarti bisa dibilang lo lumayan rugi dong, secara finansial kan? Secara monetary. Tapi secara moral enggak dong? Secara, iya, kedamaian lah. Secara kedamaian, gue merasa perasaan gue sekarang, hati gue sekarang ini tidak bisa dibeli. Betul. Perasaan lega ini. Iya. Gitu. Dan itu jadi pelajaran yang lumayan sih. Uang belajar. Iya sih, sekolah sih lo itu. Sekolah. Uang sekolah sih. Uang sekolah. 2.600 itu semua lo balikin? Ada nggak yang missing 1-2 orang lah? 2.619 orang. Oke. Lebih precise-nya. Semua. Semua? Nggak ada yang missing. Wow. Gitu. Itu ribet banget Pak, lo nelusurin satu persatu. Orangnya di mana, apa segala macam gitu. Tapi oke sih, maksud gue yang penting lo punya itu kan, punya kompas moral itu kan. Kan lo bisa aja kan berlindung di balik kayak gue nggak tahu, gue komisaris, gue ini apa segala macam gitu kan. Jadi apa kehati-hatian yang bisa lo share nih? Lebih aware it's one thing, tapi kalau kita balik lagi ke source paling pertamanya adalah apa sih inti dari bisnis? Kenapa sih PT itu harus didirikan oleh lebih dari satu orang? Oke. Karena esensi dari PT atau esensi dari sebuah company adalah companionnya, partnershipnya. Jadi the founders foundation itu jadi poin nomor 1. Oke. Dalam hal ini, gua terpukau atau terbiasa menjalankan bisnis dengan orang yang sangat gua percaya, which is Jerome. Okay. Jerome juga biasa menjadi komisaris, nggak aktif, mempercayakan seluruh perusahaan pergerakannya kepada gua, orang yang paling dia percaya. Nah, somehow ternyata kebiasaan kita berdua selama bertahun-tahun ini, dari tahun 2015 ya tadi ya, dari Q&A itu nggak bisa kita berlakukan ketika kita berusaha untuk berpartnership dengan orang yang baru kita kenal. Iya. Karena pasti ada perbedaan macam-macam. Ada perbedaan. Satu, mungkin kita nggak tahu backgroundnya mereka seperti apa. Dua, kita harus tahu their past partnership seperti apa dan lain-lain. Dan itu adalah pelajaran yang gue terima dari kasus ini, bahwa jangan berpartner dengan sembarang orang. Iya, gue berpartner, gue aja partneran sama orang, gue dicek sama partner gue. Di audit? Iya, maksudnya kayak dia nanya-nanya sama yang sebelumnya, begitupun gue sebaliknya gitu. Itu yang lo lakuin sekarang juga ke depan, going forward ini? Yes, jadi kayak gue ibaratnya apa ya, pahit-pahitnya taruh di depan. Segala sesuatu yang berkaitan sama shareholding, segala sesuatu yang berkaitan sama apa misalnya kayak hak veto, terus kayak shareholder agreement, even your kayak misalnya background research itu kita taruh di depan sebelum kita masuk ke yang lebih teknis. Iya. Itu. Nggak cuma ngomongin soal duit ya. Kayak wah ini nanti dapat ini nih gitu ya. Ini kita masuk part akhir dari obrolan kita nih. Soal talent. Total ada 18. Kita ada yang kontraknya mau habis dan ada yang baru kita signing juga. Oke. Nah ini menarik nih. Gimana cara lo nge-retain talent? Ada cara-cara khusus kah gitu? Supaya talent tetap mau sama lo gitu misalnya. Kalau formula gua adalah gua pengen memunculkan di dalam hati mereka bahwa mereka itu didorong untuk berkembang sesuai dengan kemauan hati mereka. Jadi misalnya gini, ketika ada seorang talent yang viralnya atau pertama kali dia jump startnya dia itu gara-gara dia viral jadi sesuatu gitu, bisa jadi aktor, ya kan, dia pintar acting dan lain-lain. Nah, of course logika paling utamanya adalah kalau gue mau monetize dia secepat-cepatnya, gue akan dorong dia terus melakukan apa yang dia bikin dia viral itu. Itu lanjut lakuin itu, acting, supaya nanti udah vertikalnya udah kelihatan kan, makin tinggi. Nah, tapi ada poin di mana sebenarnya content creator itu akan masuk
ke fase berikutnya. Yaitu. Misalnya, ketika mereka menikah, ketika mereka punya anak, ketika mereka ada panggilan dalam hidup mereka, mereka merasa kayak this is not what I'm passionate about. Oke. Nah, kita sebagai manajemen harus bisa berdiskus dengan mereka tentang itu. Memang dari kacamata bisnis, gue bisa kehilangan banyak. Ketika gue compromise sama perasaan-perasaan dia seperti itu. Tiba-tiba dia nikah, terus pasangannya bilang, kayaknya kita jangan terlalu expose hubungan kita di sosial media deh. Misalnya punya anak, kayaknya anak kita nggak usah di-expose di sosial media deh. Of course, dalam hati gue ketika gue mendengar hal seperti itu kan, dari kacamata bisnis gue berpikir, ya jangan dong. Iya. Anak lu lucu, malah tambah viral nih kalau gini. Iya, kerjaan jadi banyak nih gitu. Lain-lain. Tapi kan gue harus bisa berdiskusi dengan mereka. Oke. Nah, jadi gue pengen terus ada sense itu dalam diri mereka bahwa gue open untuk discussion sama mereka. Sebenarnya ada contoh nyatanya yang bisa gue share. Jadi gue pernah ada satu experience nge-build talent Instagram from 1,000 followers ke 200,000 followers dalam waktu 3 bulan. Oke. Nama dia adalah Lucas Will. Oh tahu, iya. Dia You know? kan gue pernah ketemu dia. Pernah ketemu kan? Asistennya Jerome. Nah, branding pertamanya Lucas adalah asistennya Jerome. Ya. Benar kan? Betul. Karena dia tinggal bersama dengan Jerome, terus waktu Jerome datang ke Indonesia, kita kelilingnya bareng. Iya, kan gue ketemu dia juga. Iya, Dia jadi asisten. yang gue ketemu lu di rumah lu kan, Iya. itu kan ada Lucas. Ketika dia udah dalam satu poin, terus dia nggak balik ke Jepang lagi, Jerome juga udah ke Indonesia, mereka discuss bahwa this kind of branding itu nggak sesuai dengan passionnya Lucas. Jerome juga merasa bahwa Lucas ini punya potensi untuk bisa jadi content creator seutuhnya atau punya apa ya edge-nya dia sendiri lah. Lucas ini seorang apa sih? Bukan seorang PA-nya Jerome. Gitu. Oke. Nah, akhirnya setelah kita discuss bareng, akhirnya kita putuskan bahwa oke, nggak boleh lagi nih. Jerome cari PA baru, professional PA, yang which sekarang kalau dilihat di story-nya dia ada tuh yang badannya tinggi banget tuh. Iya, gue namanya ketemu Marcel. di SMA 70 ada dia. Nah, Marcel. Digebukin gue. Emang gede sih, emang. Gede, ya kan? Terus. Si Marcel jadi PA-nya Jerome, Lucas pisah. Jadi kayak pisahnya itu benar-benar kayak dia tinggal di tempat sendiri, terus dia juga kontennya sekarang udah nggak sama Jerome lagi. Oke. Nah, sejujurnya, gue sebagai manajer ngelihat itu challenge-nya gede banget, Bang. Karena ketika the moment dia pisah sama Jerome, somehow tiba-tiba kontennya habis. Jadi awalnya selama ini dia bikin konten behind the scene, konten bisa collab sama siapa, tiba-tiba dia kehabisan. Oke. Ada konten bloknya, gitu. Dan kita berusaha berkali-kali gimana caranya dia pindah ke sini. Jadi kita coba explore. Lu mau open kategori apa nih? Coba masuk ke kategori apa? Oh, kategori sport, coba sport. Kategori fashion. Ternyata nggak works, nggak sesuai dengan niatnya dia, nggak sesuai dengan passionnya dia. Dan pada akhirnya, terakhir banget ini, 2 bulan lalu ya, 3 bulan lalu, dia bilang ke aku, mau coba musik. Musik. Oke. Which gue kaget banget dengarnya, karena musik bukan sesuatu yang segampang itu. Iya. Ya kan, orang yang udah viral di, misalnya kayak di Instagramnya bikin cover-cover aja, ketika dia emang bener-bener mau debut, bisa aja nggak se-works itu kan, ketika dia masih, apalagi ini seseorang yang belum pernah masuk dunia musik. Nah, tapi karena prinsip gue tadi adalah gue pengen jadi discussion partnernya dia, nah gue harus bisa explore apa yang ada dalam pikirannya dia ketika dia bilang dia mau coba musik itu. Oke. Jangan sampai, jangan sampai dia ngomong gitu gara-gara dia cuma pengen jadi kayak Rich Brian, ya kan? Terus kayak dengan anggapan bisa pasti langsung terkenal dan lain-lain. Karena setelah kita discuss, ternyata gue melihat bahwa ketimbang kayak pas kategori sport dan kategori fashionnya dia, di musik ini dia benar-benar nunjukin bahwa dia niat. Oke. Dia sampai cari guru vokal, dia berteman dengan produser-produser, bahkan dia sampai bisa discuss sama produser yang akhirnya nge-produce lagu dia bareng gitu. Pada saat itu ya akhirnya gue invest di dia. Jadi gue bilang, kita masuk ke kapalnya bareng-bareng, kita coba lihat lu bisa jadi penyanyi apa enggak. Lo invest dalam artian lo ada uang terlibat di situ. Ada uang terlibat di situ dan energi gua. Dan lo kan nggak tahu terbukti apa enggak kan? Betul. Apalagi selama ini dia bikin ini nggak jalan. Benar. Tapi karena lo lihat ada keyakinan di diri dia. Gua melihat ada bahwa determinasi itu. Tuh. Iya. Akhirnya gua bilang kalau lu all in, gua juga all in. Lalu akhirnya kita debut single bareng. Jadi gua sebagai investor, dia sebagai penyanyi dan produsernya. Produsernya namanya Akim sama Hinata. Oke. Jadi emang mereka berdua juga penyanyi. Lalu? Menurut aku, it's a hit.
Oke. Jadi lagu dia dalam 1 bulan itu generate 1,2 juta streams. Oh ya? Iya. Kayak gue pernah lihat juga deh lewat di IG. Iya, lagunya dia, The Way It Is. Iya, bener. The Si Way Lucas It Is. Will itu Si ya. Lucas Will. Dan sekarang dia ya dapat kesempatan buat kayak ada yang mau nawarin dia buat bikin lagu kedua, lagu ketiga. Oh ya? Iya, even kayak Gerald kan baru keluar dari With Genius. Sekarang explore juga sama dia untuk bikin sesuatu bareng. Kalau dari kacamata gue melihatnya ya inilah hasil. Kalau gue dari awal udah ngeblok dia, gue nggak bisa jadi discussion partner dia. Mungkin ini nggak bakal terjadi gitu. Iya, tapi begitu banyak manajemen yang kayak gitu ya. Semua itu soal hitung-hitungan gitu. Kayak lo jangan gini deh, ini di atas kertas nih kayak gini, lo jangan gini deh. Gitu. Tapi kalau lo lebih kayak, oh gue mau talent gue tuh jadi diri dia apa adanya aja gitu. Soalnya kalau dia nggak happy, nggak bisa ngeluarin apa-apa juga kan? Yes, bener sih. Iya. Kalau dia passionate ngelakuin itu, justru tugas gue untuk nge-monetize itu. Yang penting dia passionate dulu ngerjainnya. Tapi ada, tadi lo bilang ada yang kontrak selesai, ada yang baru mau masuk. Kalau untuk kontrak selesai dan nggak mau lanjut sama lo ada exit interview juga kah? Kita ada offboarding, exit offboarding, dan kita juga tetap bisa bantuin mereka. Jadi kita kebetulan ada talent management non-eksklusif ya, yang isinya 40 talent sekarang. Iya. Dari tadi ngomongin talent management, ternyata ada lagi yang tidak eksklusif 40 biji isinya. Ya itu termasuk yang ngerjain TikTok Shop juga dulu. Oh, oke. Jadi kayak ditempel di kita. Oke, ini seru banget ya, karena lo umur lo berapa sih? Gua 27 sekarang, Bang. Ya Allah, baru 27 tahun udah banyak banget ininya ya, pengalamannya ya. Masalahnya maksud lo? Iya, termasuk itu sih. Tapi terakhir nih, apa buat lo nih, ke depan lo mau ngapain nih? 5-year plan deh. Kalau lu tanya gua ini mungkin awal tahun ini, mungkin 5-year plan gua menikah. Oke. Tapi apa nih, ada apa nih? Kan lo pernah bawa ke rumah gua. Hah? Iya, cewek lu kan? Emang iya ya? Apa? Emang iya? Oh mantan. Iya pernah. Pernah ya? Pernah waktu itu. Lu datang Jerome. Ya sedih jangan nangis. Iya. Ya udah oke. Ya tapi ya anak muda lah ya kan. Sekarang aja dibilang anak muda. Iya kan gua udah tua. Oh gitu. Pacaran 5 tahun, nikah udah 5 tahun. Udah inilah, maksudnya banyak yang bisa berubah lah dalam hidup ya. Nah di sini kita sudah kedatangan. Jokesnya sama kayak Mantapu anjir. Oh di Mantapu juga di gitu? Di Mantapu kayak gitu. Tapi juga. di Mantapu bohongan kan? Iya nah, bener. iya, Gua yang deg-degan anjing. Ya udah di luar itu. Di luar menikah. Kan gua nanya lo sekarang 5 tahun ke depan apa? Gedein perusahaan lah ya. Iya. Atau Porto dibanyakin. Gue pengen establish kegiatan investing gue yang proper gitu, yang kayak entah itu apapun, as a VC, as an angel investor, gue pengen, karena menurut gue itu mimpi gue yang membuat gue dulu ngerasa salah jurusan, ya itu, gitu. Jadi kayak gue pengen sampai di poin dimana gue merasain, baru setelah itu gue bisa berpikir kayak what's next gitu. Oke. Oke, thank you Jehian, terima kasih udah datang. Thank you Bang Radit. Thank you semuanya udah nonton ya, dadah. Siap.